Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN dengan materi yang masih sama, yakni kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jika sebelumnya kita telah mempelajari makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita ketahui, kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, mendapatkan sanksi bagi yang mengingkari. Hal ini merupakan pembatasan yang harus dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai melanggar hak orang lain. Artinya, antara hak dan kewajiban haruslah berjalan dengan seimbang. Kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang disebut dengan pelanggaran hak adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Contoh pelanggaran hak, misalkan seorang anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Jika anak dihalangi tidak boleh mendapatkan pendidikan, itu disebut dengan pelanggaran hak. Sedangkan untuk pengingkaran kewajiban adalah suatu keharusan yang tidak dikerjakan atau kewajiban yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh pengingkaran kewajiban. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jika ada seorang pelajar tidak belajar, tidak masuk sekolah atau mengikuti ujian, itu termasuk bentuk pengingkaran kewajiban. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang, yakni sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan, atau sikap tidak toleran atau saling menghargai antara hak asasi orang lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum maupun penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi bisa terjadi apabila teknologi tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, tetapi disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang ada di Indonesia. Misalkan, pertama, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana sepenuhnya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Contoh yang kedua, masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Contoh yang ketiga, proses penegakan hukum masih belum optimal, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap. Hal ini tidak mencerminkan pasal 27 ayat 1, di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Contoh yang keempat, masih banyak kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, maupun lain sebagainya. Hal ini tidak mencerminkan pasal 25A sampai 28C yang membahas tentang hak asasi manusia. Contoh yang kelima, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negara kita. Padahal pasal 27 ayat 2
mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di negara kita. Selanjutnya, contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tawuran. Tawuran antar pelajar dianggap sebagai pengingkaran kewajiban siswa karena termasuk pengingkaran kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Sebagai seorang siswa harus taat pada aturan termasuk tata tertib sekolah. Yang kedua, unjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan cara memblokade jalan, merusak fasilitas umum, dan merusak harta benda milik orang lain atau penjarahan merupakan bentuk pengingkaran kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menyampaikan pendapat adalah hak seluruh warga negara, tetapi dibatasi oleh ketetapan undang-undang, yaitu menjaga ketertiban umum. Contoh yang ketiga, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan retribusi parkir, termasuk pengingkaran kewajiban membayar pajak. Contoh yang keempat, terorisme merupakan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara, yakni bertentangan terhadap pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Contoh yang kelima, membuang sampah sembarangan merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara terhadap hukum dan pemerintah, serta menghormati hak asasi orang lain. Contoh yang terakhir, melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara terhadap hukum dan pemerintah. Ini adalah beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sejak era reformasi telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang sehubungan dengan HAM ataupun hak warga negara, antara lain dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan dengan membentuk lembaga yang mengurus warga negara dan pelanggarannya, antara lain dibentuknya Komisi Nasional atau Komnas HAM, Pusat atau Lembaga Kajian HAM, LSM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kedua, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran lembaga penegak hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan kerjasama secara harmonis. Yang kelima, memperkuat rasa persatuan. Yang keenam, meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan yang ketujuh, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana tindakan penanganan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat dan juga pers, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pelanggar lalu lintas, dan tindak pidana terorisme. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme,
ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kelima, masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Dan yang keenam, pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi, antara pemerintah, masyarakat, dan pers harus saling bekerja sama agar dapat menangani setiap bentuk pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara, sesuai yang apa yang dinyatakan oleh John F. Kennedy. Demikian materi pembelajaran bab pertama. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Terima kasih, tetap semangat belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.